Bacaan pertama. Barang siapa takwa kepada Tuhan, ia menghormati orang tuanya. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapatkan kesukaan pada anak-anaknya, dan apabila bersembahyang, niscaya doanya akan dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya akan panjang umur, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu di masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau berjaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu bahkan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikian akan diberkati Tuhan, orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bacaan kedua. Tata hidup keluarga di dalam Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, menjalankan peran sebagai orang tua tentu tidak mudah. Pada setiap tahap perkembangannya, anak selalu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Pada setiap tahap perkembangan yang sekalipun berbeda-beda itu, terdapat kebutuhan utama yang sama, yaitu perlindungan dan rasa aman dari para orang tua. Sebagai orang tua, Yusuf tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Yesus saat itu, yaitu perlindungan dan rasa aman dari rencana jahat dan ancaman Herodes. Kabar tentang kematian Herodes Agung yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan, dan seruan untuk meninggalkan Mesir segera ditanggapi oleh Yusuf. Baginya, hal itu berarti ancaman terhadap Yesus telah hilang. Kata mereka pada ayat 20 menunjukkan bahwa bukan hanya Herodes seorang diri, melainkan juga seluruh kaki tangannya menginginkan Yesus mati. Mereka semuanya telah mati dan Yesus tetap hidup. Karena itu Yusuf berjalan menuju ke Yudea, mungkin akan ke Betlehem tempat Yesus dilahirkan. Dalam perjalanan itu, Yusuf kembali mendapat pemberitahuan bahwa raja pengganti Herodes adalah raja yang lalim juga. Karena itu, Yusuf mengubah tujuan perjalanannya dari semula ke Yudea menjadi ke wilayah Galilea, yang lebih aman bagi Yesus karena tidak terjangkau oleh Archelaus, yang wilayah kekuasaannya hanya Yudea. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita, para orang tua sering menghadapi pergumulan serupa. Jika keselamatan anak terancam, kita merasa takut bahkan putus asa. Namun, janganlah menyerah, kita tidak sendirian. Selain pasangan, kita memiliki Allah yang hidup,
Ia tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan. Seperti pengalaman Yusuf, Ia pun akan menuntun kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan akan menjadi suluh bagi kita dalam mencari jalan keluar atas segala perkara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam merawat anak. Marilah kita memohon agar diberi kekuatan untuk membesarkan anak, hingga ia memenuhi panggilannya dan berguna bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.